Assalamualaikum, hai, welcome. Kembali bersama aku Oktiarani dalam program Studio Insight. Di Studio Insight kali ini kita akan menggali tentang kematian diplomat muda yang menimbulkan banyak tanda tanya di publik. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik. Sudah hampir sepekan sejak kabar ini pertama kali mengguncang publik. Seorang diplomat muda Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas tak bernyawa di kamar kos di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat. Tubuhnya terbungkus selimut, kepalanya dililit lakban. Selasa pagi 8 Juli 2025, kamar itu dibuka paksa oleh penjaga kos setelah sang istri yang tengah berada di Yogyakarta merasa curiga. Arya tidak merespon pesan, tidak mengangkat telepon, sesuatu terasa tidak beres. Dan benar saja, tubuh Arya ditemukan terbujur kaku. Bukan hanya kondisi jasadnya yang membuat merinding, tapi juga teka-teki di balik kematiannya. Polda Metro Jaya mengambil alih kasus ini dari Polres Jakarta Pusat demi mempercepat pengungkapan. 3 kali olah TKP dilakukan dari tim Resmob, Puslap 4 hingga dokter forensik dari RSCM ikut diterjunkan. CCTV diamankan. Barang-barang dicek satu persatu. Anehnya, tidak ada satupun barang berharga milik Arya yang hilang. Kartu akses kamar. Hanya ada satu tanpa ada duplikat. Rekaman CCTV menunjukkan Arya masuk ke kamar kosnya pukul 23:23 malam sebelumnya. 1 menit kemudian, ia keluar membawa kantong kresek hitam lalu kembali dengan tangan kosong. Pakaian yang dikenakan, kemeja hitam, kancing terbuka, sandal putih. Setelah itu, tidak ada lagi pergerakan. Hening, kamar tetap terkunci dari dalam. Dan pagi harinya semuanya sudah terlambat. Satu hal yang bikin orang bingung adalah bagaimana bisa Arya ditemukan dalam posisi kepala dilakban. Namun anehnya tidak ada tanda kekerasan. CCTV lain bahkan menangkap gerak-gerik penjaga kos sebelum Arya ditemukan di kamar kosnya. Beberapa kali ia tampak mondar-mandir mengintip ke kamar Arya. Tapi menurut keterangan polisi, itu dilakukan atas permintaan istri Arya yang sudah merasa curiga sejak malam. Dalam rekaman CCTV pada Selasa 8 Juli 2025 pukul 12:27 malam, penjaga kos ini mondar-mandir di depan kamar kos Arya. Ia terlihat bertelanjang dada, mengenakan sarung kotak-kotak dan membawa pakaian putih di pundak kiri. Penjaga kos ini juga tampak berbicara di telepon menggunakan mode speaker. Ia sempat berhenti dan menoleh ke arah kamar korban lalu berjalan kaki. Nah, beberapa saat kemudian ia kembali berdiri cukup lama di depan kamar sekitar 22 detik. Diduga masih berbicara lewat telepon. Hingga pagi harinya pukul 5:20 waktu Indonesia Barat, penjaga kos ini terlihat melintas lagi. Kali ini dengan pakaian berbeda, mengenakan kemeja putih dan celana pendek sambil membawa sapu. Di situasi seperti ini nih juga ia sempat mengintip ke arah jendela kamar Arya sebelum akhirnya berbalik arah. Rupanya hal itu dilakukan si penjaga kos lagi karena permintaan istri Arya, karena sang suami tak ada kabar hingga pukul 8 pagi. Pada akhirnya penjaga kos itu bersama satu orang lainnya lantas membuka paksa jendela kamar yang rupanya sudah dalam kondisi dicongkel. Beberapa kejanggalan dan keanehan yang jadi sorotan publik soal kamarnya yang berantakan. Ini berbanding terbalik dengan kepribadian yang disebut rekannya Arya sebagai orang perfeksionis dan bersih. Sampai pada keanehan yang terletak pada gorden yang bergerak dari dalam.
Keanehan dan kejanggalan ini bisa kamu baca lengkap di artikel tribunnewsbogor.com. Nah, di sisi lain hasil sementara otopsi menyebut tidak ada tanda kekerasan, tapi belum bisa dipastikan apakah ada racun di tubuh korban. Pemeriksaan patologi sedang dilakukan, termasuk tes darah, urin, dan cairan tubuh lainnya. Yang menarik, pada lakban yang membungkus kepala Arya hanya ditemukan sidik jari milik Arya sendiri. Jadi Tribuners, tak ada sidik jari orang lain. Bahkan tidak ada bukti upaya paksa dari luar. Yang ditemukan adalah obat sakit kepala dan lambung di dalam kamar kos Arya. Dan dari keterangan sang istri, Arya punya riwayat GERD dan kolesterol. Tapi apakah itu cukup untuk menjelaskan kematian misterius ini sementara Arya ditemukan dengan kepala dililit lakban? Sampai hari ini penyelidikan masih berlangsung. Tapi ada satu hal yang bisa kita petik dari kasus ini adalah bahwa bahkan seseorang yang terlihat baik-baik saja bisa menyimpan luka atau masalah yang tak tampak dari permukaan. Entah ini kematian karena penyakit, bunuh diri, atau ada pihak ketiga, kita belum tahu pasti. Tapi mari kita belajar untuk lebih peka bahwa dalam dunia yang serba cepat dan sibuk ini terkadang diamnya seseorang bukan berarti tidak terjadi apa-apa. Dan di balik kamar yang tertutup rapat bisa saja ada cerita yang tak pernah sempat terucap. Kami masih terus mengupdate informasi soal kematian diplomat muda. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti informasi terbarunya di kanal YouTube Tribun News Bogor dan website tribunnewsbogor.com. Segitu saja Studio Insight hari ini. Aku Oktiaradi pamit. Sampai jumpa.